Singkat aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Anies. Perkenalkan saya Wiwi Ekasari. Saya pedagang Pak, pakaian jadi yang di sudut sana. Ya, masih dibuka Pak. Ya. Semoga Pak Anies dan kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jujur Pak, sebelum Bapak sampai di sini, saya belum ada pilihan tentang pilpres, pemilihan presiden pilpres yang 2024. Tapi menengok Pak Anies, nampaknya ada perubahan. Karena menurut saya Pak, selama ini Presiden Indonesia tidak ada yang peduli kepada rakyat kecil, apalagi pedagang kecil Pak. Terasa sekali saat ini Pak, pasar sepi, daya beli masyarakat ke pasar tuh sangat berkurang. Sementara biaya hidup kita semakin lama semakin tinggi, pendapatan kita menurun Pak. Kami mohon sekali setelah Bapak nanti duduk, seandainya Bapak dipilih, tolong perubahan tentang pasar. Dan saya ingin mendesak Bapak, kami di sini Pak puluhan tahun berjualan, menyewa kedai, menyewa toko dengan puluhan juta juga setiap tahunnya. Kami ingin Pak, kami ingin mendesak pedagang yang udah lama berjualan di sini. Kami mohon kepada Bapak tidak lagi membayar sewa toko atau sewa kedai. Dan kami ingin mendesak supaya Bapak bisa meminta ke pemerintah Pekanbaru Kota untuk kami pedagang yang udah lama berjualan di sini untuk membebaskan kami biaya sewa menyewa dan mendapatkan kami toko yang telah kami sewa selama ini mendapatkan hak Pak. Mudah-mudahan saya rasa Bapak mengerti. Kalau sewa kedai saya Pak sebelumnya 11 juta setahun, tapi berjalannya waktu Pak rasanya berat Pak untuk masa ini untuk membayarnya. Mudah-mudahan setelah ini ada perubahan untuk Pak Anies. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun karena kita Pekanbaru ini identik dengan pantun. Makan buah duku rasanya manis, kita makan di hari Jumat. Mari kita dukung dan pilih Pak Anies di Pilpres 2024. Karena saya udah berubah pikiran, karena saya udah berjumpa dengan Bapak, saya tetapkan hati saya untuk memilih Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan untuk teman-teman semua. Seperti yang teman-teman sudah lihat di dalam video yang saya tayangkan sebelumnya, bahwa ada yang menarik di dalam pemilu kita hari ini. Kenapa? Karena ada semacam gaya kampanye yang berubah yang tidak kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya. Salah satunya adalah program Desak Anies. Nah, program Desak Anies ini inisiatif dari Pak Anies Baswedan di dalam melakukan sebuah kampanye. Beliau tidak ingin kampanye itu dilakukan di panggung-panggung dangdut, kemudian juga hanya sebatas joget di atas panggung, kemudian juga hanya orasi monolog. Monolog itu adalah penyampaian pesan dari satu orang, gitu ya. Tetapi Pak Anies lebih mengedepankan adanya dialog. Ini menarik teman-teman, karena hal yang seperti ini, kampanye yang seperti ini dapat justru meningkatkan tingkat demokrasi kita. Kenapa? Karena jarang sekali seorang calon pemimpin berani datang untuk diuji isi pikirannya, diuji gagasannya, diuji idenya, diuji visi misinya, dan berhadapan langsung ditanya jawab dengan seluruh masyarakat, baik itu dari kalangan mahasiswa, dari pengusaha, dari masyarakat, dari ibu-ibu, dan dari berbagai macam elemen. Dan ini perlu digaungkan kepada seluruh pasangan calon presiden maupun calon bupati, calon gubernur, bahkan calon DPR untuk melakukan kampanye yang semacam ini teman-teman. Jadi supaya kita lebih berkualitas di dalam proses berdemokrasi ini. Tidak lagi hanya lempar-lempar baju, hanya lempar-lempar kasih sembako, hanya joget-joget bikin acara dangdutan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa di satu sisi Pak Anies memberikan sebuah model baru di dalam kampanye yang tidak kita rasakan sebelumnya. Seperti pemilu-pemilu sebelumnya kan kita nggak merasakan hal yang semacam ini, dan ini menarik.
Seorang calon harus mampu, harus mau diuji pikirannya. Datang ke warga masyarakat. Ketika proses demokrasi itu dilaksanakan seperti itu, maka kita akan dengan mudah membedah isi kepala, layak nggak sih orang ini dalam memimpin sebuah negara misalnya, atau layak nggak sih orang ini dalam menjadi wakil kita di parlemen. Jangan sampai wakil kita yang ada di parlemen, kemudian juga pemimpin-pemimpin kita itu hanya besar spanduk-spanduknya saja, kalau istilah Rocky Gerung, spanduknya gede tapi otaknya kecil kan. Tetapi harus ada juga ide, gagasan, pikiran yang besar juga. Makanya harus diadakan sebuah kampanye yang semacam ini. Ke depan saya ingin berharap bahwa proses di dalam pemilu dilakukan seperti ini. Standarnya seperti inilah. Kalau mau berani mencalonkan, berani diuji isi kepalanya. Itu menarik menurut saya, gaya kampanye yang dihadirkan oleh Mas Anies Baswedan. Semoga bisa dicontoh oleh para paslon-paslon lain, baik itu dari presiden maupun DPRD, tingkat daerah, tingkat provinsi maupun tingkat pusat, sehingga kita paham betul dia bisa ngomong nggak sih di hadapan publik gitu. Jangan sampai kita hanya nyoblos-nyoblos tetapi tidak ada kemajuan di dalam republik ini, karena yang memberikan, yang mendapatkan mandat adalah orang-orang yang hanya spanduknya saja yang terpampang besar, tapi tanpa ada isi pikirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.